Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga anak bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bapak Muhammad Syafi'i SPD pada mata pelajaran tilawah. Hari ini sebelum kita memasuki pembacaan ayat, Bapak akan menerangkan terlebih dahulu bagaimana agar kita itu maksimal dalam belajar tilawah. Tentu sebelum kita belajar tilawah kita harus punya modal, ya kan? Apa itu modalnya? Modal suara dan nafas. Ya, baik. Bagaimana agar suara kita itu tidak pecah, terdengar bagus, merdu? Tentu anak bapak mau kan? Punya suara yang bagus, merdu, jelas mau dong. Kemudian punya nafas yang panjang, mau nggak? Baca surat satu nafas. Surat apa Pak? Surat Al-Ataina, ya. Surah Qul bisa satu nafas. Surah apa lagi? Surah Inna Anzalna pun bisa satu nafas. Kalau nafas kita panjang. Tapi kalau pendek nggak bisa. Baik, Bapak akan kasih trik kepada kamu semua agar kamu punya suara merdu dan nafas yang panjang. Setuju? Setuju. Baik, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Pertama, agar suara kita itu bisa merdu, tentu berkaitan dengan suara ini. Salah satunya adalah dari keturunan, ya. Kedua, dari pola makan. Ada makanan-makanan yang mendukung agar suara kita itu bagus, tinggi, ya, tinggi suaranya, kemudian bagus kedengarannya. Apa itu? Yang pertama, kita itu jangan terlalu banyak makan yang berminyak-minyak, seperti gorengan, ya. Kemudian apalagi ayam goreng yang terlalu banyak. Apalagi segala yang goreng-gorengan itu dikurangi agar suara kita netral, bagus, bersih. Kemudian apalagi jangan terlalu banyak minum es. Kalau bisa dihindarin. Kalau kita memang ingin menjadi seorang qari, orang membaca Al-Quran yang baik. Nah, itu biasanya dihindari. Goreng-gorengan atau yang berminyak-minyak, kemudian es itu dihindari. Jadi apa saja yang harus kita konsumsi, Pak, biar bagus? Ya, makan tidak minyak. Seperti apa? Sayur-sayuran direbus, ya. Kemudian ikan dipanggang kah, atau direbus juga bisa, digoreng bisa juga, tapi jangan terlalu banyak pakai minyak, ya. Kemudian apalagi biar suara kita tinggi? Salah satunya adalah yang menghalangi suara kita tinggi itu biasanya karena ada lendir-lendir di dalam hidung, ya. Dalam hidung kita itu banyak ingus namanya, ya kan? Jadi dengan itu kita suaranya pun jadi nggak lepas seperti bapak sekarang ini, agak sedikit lepas, agak tidak juga. Kenapa? Karena jarang sudah dilatih dengan polanya itu. Ya, apalagi yang perlu kita konsumsi? Jahe itu bagus, atau kencur. Jahe kita kupas, kemudian kita potong, dan itu kita jadikan bonbon. Itu bagus, ya, untuk suara. Dan anak-anak bapak, kemudian bagaimana agar nafas kita panjang? Agar nafas kita panjang, pertama kita itu mesti hobi berenang. Kita datang ke kolam renang, kemudian kita berenang, dan di sana kita tenggelam. Waktu kita tenggelam, kita jangan buru-buru naik. Diam dulu di situ sambil ditahan nafasnya. Tentu sebelum berenang kita harus ambil nafas dalam-dalam, kemudian berenang, masuk ke dalam dasarnya, tahan. Atau kalau tidak mau berenang, di dalam ember, dalam bak mandi kamu bisa juga mencelupkan kepalamu. Kamu di situ bisa dua manfaatnya. Pertama tahan nafas, kedua suara juga bisa tahan nafas. Kamu tidak usah bernapas dalam air, karena kalau bernapas dalam air akan masuk air dalam hidung, ya kan? Kedua, kamu bisa menjerit sekuat-kuatnya di dalam air. Nah, kalau kamu menjerit dalam air tidak kedengaran ke atas. Nah, itu salah satu untuk mengeluarkan suara kamu agar bebas. Ya, itu salah satunya. Tahan nafas dalam air. Yang kedua ada senamnya. Senam tahan nafas. Bagaimana senamnya, Pak? Perhatikan, Pak. Pertama, kamu kalau sedang duduk berdiri,
Diri seperti Bapak tegak, ya. Setelah tegak begini, rentangkan tangan. Ketika hendak merentangkan tangan, ambil nafas berbarengan ya, seperti ini. Ya, tahan seperti ini. Jangan ada bersuara. Bapak hanya mencontohkan enak ya. Tahan. Sampai berapa lama Pak? Sampai selama mungkin kamu tahan. Pertama-tama tentunya harus perlahan terlebih dahulu. Misalkan 20 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dalam hati hitungnya sampai 20. Kira-kira capek, hembuskan perlahan dari mulut. Sembari dibujurkan lagi ke tangan. Kemudian terus latihan terus. Ambil nafas dari hidung lalu ulang. Kemudian terus kamu hitung misalkan sampai 30 hitungan, maka kamu hembuskan dari mulut pelan-pelan. Nah, terus seperti itu latihannya, maka kamu insya Allah akan memiliki nafas yang panjang. Dan yang pertama tadi, kamu juga bisa memiliki suara yang bagus. Nah, anak-anak Bapak, kalau kamu sudah memiliki modal tersebut, kamu sudah punya suara yang bagus, kemudian nafas yang panjang, tentunya ketika membaca Al-Quran, kamu sebelum belajar tilawah, kamu mesti bagus dulu makharijul huruf. Dan ini adalah tugas kamu sebelum belajar tilawah. Maka pastikan makhrajnya itu harus pas. Ya, kamu bisa membedakan antara ha dengan ha, bisa membedakan a dengan a, bisa membedakan antara huruf ja, la, za, za. Nah, ya, itu kamu mesti betul-betul kuasain agar kamu ketika membaca Al-Qur'an dengan tilawah kamu akan perfect. Ya, bagus ya, kira-kira seperti itu. Ya, anak-anak Bapak, mungkin itulah yang dapat Bapak sampaikan pada materi hari ini. Bagaimana agar kita itu mempunyai suara yang bagus dan nafas yang panjang. Begitulah kira-kira trik dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Bapak sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.